Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Ibu. Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran. Marilah kita baca berdoa. Baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa yang nggak masuk? Bu Siti Hairunisa hadir? Hadir Ibu. Hari ini kita tuh mau bahas tentang materi persamaan eksponen. Masih ingat nggak tentang eksponen itu apa? Masih ingat eksponen dulu waktu bilangan berpangkat, Bu. masih Pangkat ya Bu. Pangkat, Bu. Jangan pangkatnya sih. ya. Benar. Nah, tapi kalau ini ada persamaannya, jadi nanti ada XY-nya. Terus ini kan kemarin udah pernah persamaan eksponen yang lebih sederhana. Sekarang tuh yang agak panjang. Jadi kita mau ambil yang persamaan eksponen yang bentuknya HX pangkat Fx sama dengan HX pangkat Gx. Coba ini ya. Ini pertama kita itu mau bahas persamaan eksponen. Lalu itu ada KD-nya mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya. Indikatornya itu menjelaskan konsep eksponen, mengaitkan konsep eksponen menggunakan pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya itu nanti diharapkan siswa itu dapat menjelaskan apa itu konsep eksponen, lalu bisa mengaitkan konsep eksponen dengan persamaan eksponen, menggunakan penalarannya juga dalam menyelesaikan masalah. Ingat lagi itu persamaan eksponen. Motivasinya tuh kenapa kita harus belajar persamaan eksponen dalam kehidupan sehari-hari tuh. Kaitannya itu dapat kayak gini loh nak, pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia dan perkembangan bakteri. Jadi kita tuh bisa memprediksi jumlah penduduk Indonesia masa yang akan datang. Penduduk Indonesia saat ini misal ada 262 juta jiwa. Nah kan penduduk Indonesia itu bertambah. Nah, dengan mempelajari eksponen ini, persamaan eksponen ini, kita bisa mengetahui pada tahun berapa penduduk Indonesia menjadi 2 kali lipat dari sekarang. Nah, selain itu, dalam bidang perbankan, persamaan eksponen itu dapat penerapannya itu bisa nyari bunga majemuk. Jadi nantinya itu kalau misalkan kalian tuh besok mau kuliah, itu bisa ambil perkuliahan yang kuliah keuangan, itu dapat akan banyak belajar tentang persamaan eksponen khususnya dalam bunga majemuk. Oke. Nah, sekarang ingetin lagi, masih ingetin lagi. Ini amatilah persamaan berikut. Yang atas nih, kenapa bisa jadi persamaan yang satu variabel? Kenapa? Yang 5n plus 4. Variabelnya hanya Cuma satu. M aja Bu variabelnya. M saja, Pak. Plus 5x plus 6 sama dengan 0. Kenapa jadi persamaan kuadrat? Ya, karena pangkatnya 2, Bu. Ada pangkat 2 Di sini kuadratnya tingginya 2. variabelnya pangkat 2. Tertingginya 2. Oh ya, pintar. Nah, Pangkat paling tinggi 2. lalu ini ada sifat-sifat eksponen. Ini di SMP dulu pernah diajarkan. Nah, Bu Amel cuma ngingetin ya. Ini ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N. Ditambah ya kalau perkalian, kalau pembagian dikurangi. Ini tuh ada bentuk persamaan eksponen yang bentuknya tuh Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Itu tuh nanti ada langkah-langkahnya tuh ada 4. Misalkan nanti ada persamaannya itu berlaku pokoknya tuh 1 atau F-nya sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 1. Nanti ini Fx-nya itu Hx-nya itu sama dengan min 1. Lalu nanti Fx-nya itu sama dengan 0. Terus Hx-nya itu sama dengan Gx-nya sama dengan Hx. Nanti pangkatnya itu disamakan.
dengan syarat tuh bilangan pokoknya sama dengan 0. Ibu. Nanti kalian bisa ngerjain LKPD yang udah Ibu bagi ya tadi. Terus sebelum ngerjain itu saya bagi kelompok dulu ya. Nih, yang pertama saya bagi kalian yang nentuin apa? Ibu yang nentuin, anak-anak. Ibu aja, Bu. Nanti rusuh, Bu. Nanti rusuh. Nanti yang Ini, pintar sama yang pintar, Bu. ini ada satu soal. Itu tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 9X plus 19 pangkat 2X 3 sama dengan kuadrat min 9X plus 19 pangkat X min 1. Coba dikerjakan, itu ada langkah-langkahnya. Saya kasih waktu ya 10 menit ya. Nanti misalkan belum jelas silahkan bertanya ya. Oke, Bu. Ibu mau tanya nomor 3. Ya. Nomor 3 nggak bisa difaktori. Nomor yang HX sama dengan 0, Bu. Bukan nomor 3, nomor 4. Ya itu saya dapat, tapi nggak bisa difaktorin, Bu. Nggak bisa difaktorin pakai faktor, jadi pakai apa ya, Bu ya? Yang nomor 4 ya. Oh, pakai rumus ABC. Masih inget gak? Dulu pernah yang masih inget gak? Ayo. Oh, kecap ya, Bu ya? Rumus kecap. Rumus kecap, Oci, rumus kecap. Kecap. Iya. Oh, iya. Bu Guru, itu mesti dicek Bu Guru ya. Dua-duanya, Bu ya. Dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap baru memenuhi, Bu ya. Iya, benar. Syarat yang kedua ya. Benar. Kalau salah satunya ganjil gimana, Bu? Atau sama genap? Ganjil satu genap memenuhi enggak, Bu? Enggak memenuhi itu Oh, namanya tidak. bukan penyelesaian. Oh, Kan iya. syaratnya harus sama-sama genap atau Tidak sama sesuai syarat tidak diterima, Bu ya. Iya, berarti dia nggak cocok. Emang kenapa, Bu? Bukan berjodoh. Emang Bu kenapa kalau yang satu ganjil, satu genap? Ya kan nanti kalau udah dapet itu kan yang HX sama dengan negatif 1. Nanti kalau udah dapet X-nya berapa, terus nanti dimasukkan ke yang FX-nya itu. Oh iya, Bu ya, Bu ya. Terus Ya, Bu, nanti paham, itu Bu, dapat paham. dimasukkannya itu nanti dapatnya ganjil apa genap. Oh, iya, kalau iya, ganjil iya. genap nggak cocok. Itu berarti bukan. Karena -1 kalau pangkatnya ganjil itu negatif ya. Kalau dipangkatkan genap Ya, jadi positif. Oh iya, paham, Bu, paham, Bu. positif, iya. Ibu nulis HP-nya bebas aja urutannya. Tapi kalau biasanya itu yang paling kecil yang paling depan. Dari paling kecil dulu, misal -1 atau berapa gitu. Oh, Diurutkan ya, Bu ya. diurutkan paling kecil ya. Oh, paling iya. depan, paling kecil. Gimana? Udah? Ya, tadi saya sudah diskusi sama Fatima. Kan tahap pertama itu pangkatnya harus sama ya, Bu ya. FX-nya harus sama dengan GX. Nah, jadi karena FX-nya 2X tambah 3, GX-nya X kurang 1. Nah, terus kita selesaikan sehingga kita dapat X-nya sama dengan negatif 4. Itu untuk tahap yang pertama, Bu. Betul nggak, Bu? Iya, pinter. Lalu yang kedua. Yang kedua kelompok lain mau nggak, Bu? Oh iya boleh. Yang kedua siapa? Boleh saya, Bu. Oh Denden ya, boleh. Yes, ya. Tahap kedua itu adalah HX sama dengan 1. Kemudian HX-nya kan X kuadrat min 9X plus 19 ya, Bu ya. Betul tidak? Ya. Nanti Ya, sama benar, dengan benar, 1. benar. Nah, Ya. kita jadikan persamaan kuadrat seperti yang Ibu tadi sampaikan di awal. Jadi X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0. Betul ya, Bu ya? Iya benar. Nah, Lalu diapain? ternyata difaktorin untuk mencari nilai X. Ya, Nah, X min 6 dikali X min 3 sama dengan 0. Nanti dapat X min 6 sama dengan 0. X-nya adalah 6 atau X min 3 sama dengan 0. X-nya adalah 3. Nah, jadi jawabannya adalah 6 dan 3. Iya. Terus siapa yang nomor 3? Ayo. Siapa ayo? Siapa ya ini ya? Aku.
Bu. Oh ya, Oci. Tadi kan boleh. nanya ke Ibu, jadi saya paham Bu, yang ini Bu. Iya, yang HX sama dengan min 1. Nah, berarti kan X kuadrat min 9X tambah 19 sama dengan min 1. Nah, terus min 1-nya dipindah ruaskan ya Bu ya. Ke belakang. Itulah ya intinya, dipindah ruaskan, terus jadi asalnya min 1 jadi tulis 1. Nah, jadi 19 tambah 1 jadi 20 sama dengan 0 kan. Nah, difaktorin tuh, gampang ya faktorinnya. Kalau kali sama dengan 20 berarti 4 kali 5. Kalau dijumlah sama dengan min 9. Berarti dua-duanya min. Ya. Jadi X sama dengan 5 sama X sama dengan 4. benar. Nah, yang tadi kan Bu ya saya nanya ya Bu ya, jadi saya paham Bu sekarang Bu, kenapa? Nah, ini karena ini dipangkat Ya. min 1 pangkat ya. Karena kalau min 1 dipangkatkan ganjil, maka hasilnya pasti min. Kalau min 1 dipangkatkan genap, pasti hasilnya positif. Jadi harus dicek. Dicek untuk X sama dengan 5, dicek ke pangkatnya, ke fx sama ke gx. Nah, didapatkanlah yang satu ganjil, yang satu genap. Nah, kan nggak bisa tuh ya, beda ya. Jadi yang satunya nanti min, yang satu positif, jadi nggak diambil. Nah, terus yang X sama dengan 4 dimasukin tuh sama ke pangkatnya, ke fx sama gx. Nah, ternyata dua-duanya ganjil. Nah, alhamdulillah Bu, yang 4 berarti Bu himpunan penyelesaiannya. Jadi ditambah tuh X-nya sama dengan 4 gitu. Ya. Betul Oh, kan? pinter sekali ya. Yeay. Ini yang sekarang yang nomor 4 siapa? Siapa yo nomor 4? Pak Ari, Anwar mau? Boleh Bu. Pak Saya, Ari, Bu. boleh. Oh iya, boleh. Kak Anwar belum Bu. Ya, Untuk boleh. nomor 4, syaratnya kan HX-nya sama dengan 0 Bu ya? Iya benar. Ya, nah berarti nanti ketemunya X kuadrat dikurang 9X ditambah 19 sama dengan 0. Oh ya. Kalau pakai pemfaktoran biasa, tidak ketemu Bu ya. Saya gunakan pakai rumus ABC. Rumusnya itu X 1.2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Di mana nilai A-nya 1 Bu ya. Iya benar. B-nya min 9, kemudian C-nya 19. Nah, jadi kalau kita masukkan ketemu X1-nya 9 ditambah akar 5 per 2, X2-nya 9 dikurang akar 5 per 2, itu Bu. Setelah diuji coba, saya masukkan ke fx, ternyata hasilnya positif. Kemudian saya masukkan ke gx, untuk X1 juga hasilnya positif Bu. Ya, untuk X1, fx dan gx-nya bernilai positif, berarti memenuhi Bu ya. Kemudian untuk X2, 9 dikurang akar 5 per 2, saya masukkan ke fx dan gx juga sama, hasilnya positif. Jadi memenuhi Bu. Oh ya. Berarti langsung yang terakhir, apa Ari? Kesimpulannya berarti apa aja himpunannya dari langkah-langkah 1 sampai 4? Aja. Kesimpulannya, himpunannya Himpunan penyelesaiannya yang tadi penyelesaiannya apa aja? Yang dari Leli tadi, Denden, Oci itu tadi tuh apa aja himpunannya? dari yang terkecil min 4 Bu. Oh ya, pinter. Min 4, kemudian 3, Ya. kemudian 4, kemudian 6, kemudian 2 laginya 9 plus akar 5 per 2, dengan yang tadi yang saya kerjakan 9 min akar 5 per 2. Jadi ada 6 penyelesaian Bu. Terima kasih ya Ari ya sudah menjelaskan. Terima kasih ya anak-anak. Nah, dari semua ini, dari satu soal ini, kita bisa nyimpulin apa ya? Berarti langkah-langkahnya, berarti ada berapa tadi? Ada 4 ya, nak ya. Ada 4 Bu. Iya Bu. Berdasarkan kegiatan belajar, kesimpulannya berdasarkan kegiatan belajar yang telah dilakukan, disimpulkan langkah-langkahnya itu berarti kalau HX pangkat fx sama dengan HX pangkat gx itu berarti
pangkat sama dengan pangkat dulu ya, fx sama dengan gx. Lalu hx itu sama dengan 1. Terus yang ketiga, hx-nya sama dengan 0, tapi fx dan gx-nya tuh bernilai positif. Lalu yang keempat, hx-nya sama dengan 2. Keduanya harus ganjil atau keduanya harus sama-sama benar. Kalau berbeda itu bukan penyelesaian. Itu ada pertanyaan? Belum ya? Nah, nanti saya kasih LKPD individu itu buat besok kita mau masuk ke pertidaksamaan eksponen. Jangan lupa untuk dibaca dulu materinya dan dipahami ya. Belum diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama dulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Amalia. wabarakatuh. Terima kasih.